Betul, kamu nggak salah baca judul videonya. Aku ingin hidupku menderita karena diriku sendiri. Ini adalah sebuah pemikiran unik yang terus ada di kepalaku selama mungkin beberapa hari terakhir ini ya. Dan ini aku dapatkan dari sebuah buku yang judulnya akan ku-spill nanti. Ya intinya video hari ini kita akan mencoba untuk mengupas, mengurai, dan membahas secara mendalam apa maksud sebenarnya dari pemikiran tersebut. Sebelumnya perkenalkan, namaku Nago, aku adalah seorang psikolog. Ya, dan di channel ini biasanya kita akan membahas berbagai macam topik seputar psikologi, kesehatan mental, pengembangan diri, serta berbagai topik menarik lainnya. Jadi ya kalau nggak mau ketinggalan, silahkan subscribe. Oh ya, aku juga pengen mengucapkan selamat tahun baru buat para subscribersku. Semoga di tahun ini tidak bosan mendengarkan ocehan-ocehanku. Oke, with that out of the way, let's get started. Kalian tahu nggak sih sebenarnya apa alasan seseorang melakukan self-sabotage? Alias menyabotase dirinya sendiri. Sudah tahu rokok itu nggak bagus buat tubuh, tetap aja ngerokok. Sudah tahu banyak minuman dengan gula itu nggak baik buat kesehatan, tetap diminum. Sudah tahu scrolling media sosial tuh nggak bagus buat diri kamu sendiri, tetap scrolling. Kalau kita mencoba untuk mengupas apa alasan dibalik perilaku adiktif seperti itu, biasanya penjelasannya akan berputar di kacamata ya behavioral atau neuroscience. Oh, rokok dan gula punya zat adiktifnya ataupun scrolling itu punya sisi adiktifnya sehingga ketika kita melakukannya akan ada dopamine hit di kepala kita dan tubuh kita menjadi terbiasa dan terus mengejar sensasi dopamine itu terus-menerus. Ini penjelasan yang make sense. Tapi di video kali ini aku pengen menawarkan perspektif yang sedikit berbeda. Jadi, perspektif ini atau pemikirannya aku dapatkan dari buku ini nih. Judulnya Notes from Underground karya Fyodor Dostoyevsky. Ya ini buku yang cukup rumit buatku karena dia berusaha untuk menggambarkan dalamnya dan menyesatkannya labirin jiwa si MC-nya, main karakternya, ya tokoh utamanya yang sampai akhir juga nggak diketahui siapa namanya. Nah, tapi di buku itu ada suatu paragraf yang menjelaskan bahwa jangan-jangan sebenarnya alasan kita tetap memilih untuk melakukan suatu hal yang konsekuensinya sudah kita tahu itu buruk buat diri kita adalah karena kita ingin menjaga kebebasan diri kita. Maksudnya apa? It's because we want to exercise, we want to express our own free will. Karena kita manusia itu adalah makhluk yang apa ya namanya? Ingin menjaga harkat martabat kita, kedaulatan kita, kebebasan diri kita dalam melakukan berbagai hal di hidup kita. Termasuk untuk hal-hal yang buruk sekalipun. Artinya, meskipun lingkungan mengarahkan kamu ke hal yang baik, meskipun banyak riset dan penelitian menunjukkan bukti-bukti yang valid, meskipun mungkin kadang kamu tahu bahwa hal yang itu mungkin yang terbaik buat diri kamu, tapi selama kamu tidak mau melakukannya, kamu nggak akan melakukannya. Kamu lebih memilih untuk melakukan hal lain yang mungkin lebih buruk, tapi kamu tahu kamu melakukannya karena pilihanmu sendiri. Artinya, lebih baik hidupku menderita karena diriku sendiri daripada terpaksa bahagia, tapi karena orang lain. Ini tuh pemikiran yang pasti nggak make sense kalau kamu melihat dari kacamata ya behavioral ataupun neuroscience. Tapi kalau dari aku yang melihat dari kacamata eksistensial, I think it's beautiful. Inilah cara kita untuk menjaga kebebasan dalam diri kita meskipun ya outcome-nya mungkin destruktif. Cuma harapannya semoga suatu hari keselarasan ini akan tetap ada. Kenapa selaras? Karena kan ya ketika kita melakukan ini kan ini merupakan bukti kita setia terhadap suara-suara yang muncul dari dalam diri kita. Meskipun ya kadang dalam kasus ini suaranya salah.
Tapi harapannya, semoga ketika suatu hari nanti, haluan hidup kita bergeser, haluan kehendak bebas kita bergeser ke hal-hal yang lebih konstruktif ataupun positif, keselarasan ini tetap terjaga. Bayangkan, kamu memilih hal yang positif karena suara dari dalam diri kamu, bukan karena tekanan lingkungan, bukan karena bukti-bukti riset, tapi karena kamu sendiri yang mau melakukannya dan itu kamu jalankan, pertumbuhan kamu tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun juga. Semoga itu yang akan terjadi pada diri kamu suatu hari nanti. Oke, mungkin cukup bahasan singkat buat hari ini. Video pengawal dari tahun 2026. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.